Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi di YouTube channel Dewi Martin. Oke, sesuai janji saya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang masalah infertilitas atau ketidaksuburan pria. Di sini saya hanya membantu bunda-bunda atau ayah-ayah yang sedang mencari info tentang apa saja sih masalah ketidaksuburan pada pria. Saya akan mencoba memberitahukan sesuai yang sedikit yang saya ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi pada umumnya masalah ketidaksuburan pada pria itu ada 3, yaitu masalahnya di kualitas, kuantitas, dan kecepatan. Jadi masalah sel sperma itu yang pertama adalah kualitas. Apakah kualitasnya bagus atau buruk, jelek ya. Jadi kualitas ini berhubungan dengan bentuk sperma atau sperma itu ada dalam keadaan hidup atau mati. Yang kedua adalah masalah kuantitas. Kuantitas itu banyaknya cairan dan sel sperma yang dikeluarkan. Jadi normalnya itu cairan yang dikeluarkan pada saat ejakulasi adalah sekitar 2 ml. 2 ml itu sekitar setengah sendok teh ya, karena 1 sendok teh itu ukurannya 5 ml. Jadi kalau misalnya yang dikeluarkan lebih dari 2 ml itu lebih bagus ya. Jadi tidak boleh kurang dari 2 ml. Itu yang kedua adalah masalah kuantitas. Kalau sedikit itu mengganggu kesuburan pada pria. Kemudian dari 2 ml cairan sperma yang dikeluarkan itu mengandung kurang lebih 15 juta sampai 200 juta sel sperma. Dari satu isinya mengandung sekitar 15 juta. Jadi kalau satu kali dikeluarkan berarti lebih ya bunda, karena itu 2 ml. Apabila sel spermanya berada di 15 juta sel sperma ke bawah, itu artinya kuantitasnya bermasalah dan itu bisa menyebabkan sulit hamil. Yang terakhir adalah kecepatan. Jadi sel sperma itu kecepatan sel sperma itu sangat berpengaruh juga terhadap keberhasilan kehamilan. Jadi apabila ada sel sperma yang gerakannya lambat, itu bisa menjadi gangguan kesuburan. Baik, saya akan coba bacakan. Ada 5 kelainan pada sel sperma. Yang pertama itu adalah azoospermia, yang kedua oligospermia, yang ketiga teratozospermia, yang keempat atenazoospermia, dan yang kelima necrospermia. Saya coba jelaskan apa itu azoospermia ya ayah bunda. Jadi azoospermia ini merupakan kelainan di mana air mani atau cairan semen tidak ditemukan adanya sel sperma sama sekali, sehingga mempengaruhi kesuburan pada pria. Jadi azoospermia ini dia bisa melakukan hubungan suami istri, dia juga mengeluarkan cairan, tapi di dalam cairannya ini tidak ditemukan sel sperma. Seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya, kalau ayahnya pasti disuruh periksa cairan spermanya itu ke lab. Nah, di sini azoospermia ini hasil dari pemeriksaan di labnya itu hanya ada cairannya saja, jadi tidak ada sel sperma. Dan penyebab azoospermia itu yang pernah saya baca ada 3. Yang pertama adanya sumbatan. Jadi sel spermanya tuh ada, tapi karena ada sumbatan di saluran pipanya itu, maka sel sperma ini tidak bisa keluar. Jadi pada permasalahan ini ayah dan bunda kalau ingin mendapatkan
disarankan untuk program bayi tabung atau INSEM, tapi rata-rata dokter menyarankan program bayi tabung karena itu kemungkinan berhasilnya lebih besar dibanding INSEM. Kemudian azoospermia ini yang pertama masalahnya adalah sumbatan. Yang kedua masalah penyebab azoospermia, kerusakan pada testis atau pabrik sel sperma. Jadi apabila testisnya rusak, pabriknya rusak, artinya pabrik ini tidak memproduksi sel sperma. Nah ini kalau yang tadi sumbatan masih bisa ya mempunyai keturunan, tapi untuk masalah kerusakan pada pabrik sel sperma saya belum tahu apakah itu bisa diterapi atau sama sekali tidak bisa mendapatkan keturunan. Nah yang ketiga itu faktor adanya suatu penyakit atau gangguan yang menyebabkan sel spermanya kosong. Itu satu masalah di azoospermia. Azoospermia, tidak ditemukannya sel sperma pada cairan sperma. Kemudian yang kedua ada oligospermia. Jadi oligospermia adalah kondisi sperma yang dihasilkan sangat sedikit atau kurang dari jumlah normal. Nah ini yang tadi dikatakan kuantitas ya. Jadi jumlah spermanya sedikit. Itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan atau sulit hamil. Tapi pada oligospermia ini bunda biasanya ayahnya disarankan diterapi oleh dokternya, jadi bunda masih bisa hamil normal, atau bisa juga disarankan buat bayi tabung, karena bayi tabung ini ada proses pencucian sperma di mana bagian embriologis itu bagian biologis itu akan mengambil sel sperma yang paling bagus, jadi kemungkinan hamilnya lebih besar. Jadi untuk oligospermia ini biasanya dilakukan terapi perbaikan jumlah sel sperma, nanti akan bisa hamil normal, atau disarankan juga untuk program bayi tabung. Masalah ketidaksuburan baik itu pada pria ataupun wanita biasanya disarankan untuk program hamil ya ke dokter. Program hamil dengan metode yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi itu ya, oligospermia adalah gangguan kesuburan di mana jumlah cairan atau sel spermanya sedikit. Yang ketiga, teratozospermia merupakan kelainan sperma di mana bentuk dan ukurannya abnormal sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Jadi ini hubungannya tadi dengan kualitas sperma di mana si sel spermanya ini bentuknya abnormal, tidak sehat ya, jadi tidak bisa membuahi sel telur. Ini juga sama, biasanya dilakukan terapi dengan obat hormon atau vitamin. Oh iya bunda dan ayah, biasanya terapi perbaikan sperma itu baik pada azo, oligo, dan terato ini biasanya disarankan untuk meminum jus semangka sehari 2 kali. Berapa banyaknya saya lupa, tapi semakin banyak mungkin semakin bagus ya. Jadi jus semangka ini diambil dengan yang putihnya, daging yang putihnya disatukan dengan daging yang merahnya, kemudian dijus, kemudian diminum. Itu bisa membantu untuk terapi perbaikan sel sperma. Juga ada jus tomat, itu juga bagus. Kemudian jus 3 diva yang 1 apel, 1 wortel, dan 1 tomat, itu juga bisa membantu perbaikan sel sperma. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah astenozospermia, adalah kondisi di mana pergerakan sperma lambat atau tidak gesit sehingga sulit membuahi sel telur. Itu yang saya katakan tadi, kecepatan ya. Jadi apabila sel sperma bergerak lambat, itu
bisa membantu bagi yang sedang mencari informasi. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya supaya bisa nonton video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.